Oke, kemudian keenam, membalik posisi korban. Ini ciri klasik propaganda. Yang dikritik mengaku dizolimi ya. Yang dikritik mengaku dizolimi, yang mengkritik dituduh memecah umat. Nah, gitu loh. Padahal kritik itu bukan berarti sebuah permusuhan. Kritik itu bukan berarti sebuah kebencian. Ini adalah namanya membalik posisi korban. Atau bahasa gaulnya playing victim. Ini ciri klasik propaganda. Gak hafal ciri itu. Ini kok ngomongnya ngeritik. Dituduh memecah belah umat. Sejak kapan mengkritik itu menjadi sebuah kebencian? Mengkritik secara akademik, secara keilmuan dibuat dianggapnya sebuah kebencian. Dari mana itu ilmu? Paham di sini ya. Nah, yang ketujuh, tuduhan konspirasi tanpa bukti. Kalau narasi tidak bisa dibantah, ya muncul ya tuduhan intelijen, operasi hitam yang ingin memisahkan habaib dan ulama. Wajib kita perangi, wajib kita hancurkan. Ya, agenda asing nih masuk dalam polemik nasab. Seolah-olah habaib dizolimi dan seterusnya. Tapi tanpa data satupun. Kalau propaganda itu cirinya anti kritik, emosional, dan bertahan karena suatu kekuasaan, maka tuduhan kepada Kiai Imad tidaklah terbukti apapun. Malah justru sebaliknya loh. Ciri-ciri propaganda justru lebih banyak ditemukan dalam hegemoni narasi Ba'alawi. Ini yang bisa kita analisis. Dalam episode kali ini bukan kelanjutan daripada episode sebelumnya, ya. Ada tambahan episode yang sebenarnya relevan dengan riset yang saya lakukan. Tapi poin yang paling ingin saya bahas di sini adalah alat klarifikasi publik untuk menjawab satu tuduhan besar sebenarnya. Di mana tuduhan itu selalu disematkan oleh Habib-Habib Ba'alawi bahwa tesis Kiai Imad ini adalah suatu propaganda, operasi hitam, dan rekayasa opini untuk memecah umat. Kemudian bahasanya adalah memisahkan antara habaib dan ulama. Dalam tahapan ini, yang pertama, kita mau menguji apakah tuduhan propaganda ini secara objektif atau subjektif, atau hanya tuduhan tanpa sebuah landasan. Yang kedua, membongkar siapa yang benar-benar menjalankan pola propaganda. Kita kan uji nih, ya. Kemudian yang ketiga, membedakan kritik ilmiah versus propaganda hegemoni. 4. Menutup celah, ya, bantahan klasik yang memang ada di dalam narasinya Ba'alawi. Dan yang terakhir, sedikit untuk memberikan sebuah panduan kepada publik-publik yang awam agar tidak terjebak suatu framing terkait istilah propaganda. Imad propaganda, Imad begal nasab. Ada operasi intelijen hitam yang ingin memisahkan habaib dan ulama. Kita kan uji nih. Kita nggak berpihak ke tokoh ya teman-teman, tetapi memihak kepada sebuah metode dan bukti. Jadi kalau mau membantah ini benar atau salah, maka dibantah metode dan buktinya, bukan menyerang personal. Ingat, kemarin ada 3 yang saya sampaikan di episode sebelumnya.
dan 4 variabel atau 4 kategori di dalam pembelaan narasi Ba'alawi. Itu mengandung 4. Silahkan diulas kembali video yang sebelumnya gitu ya. Nah, dalam hal ini saya memberikan sebuah penelitian ataupun riset ini atau analisis ini dengan sebutan audit forensik tuduhan propaganda. Nah, setiap tuduhan propaganda ya wajib diuji dengan 5 pertanyaan dasar. Apakah itu propaganda atau bukan? Yang pertama, siapa produsen narasi utama? Jadi kita bicara orangnya, gitu ya. Kalau kita bicara tuduhan propaganda NASA, propaganda tesis, gitu ya, siapa produsen narasi ini? Yang kedua, apakah narasi itu terbuka terhadap kritik atau tidak? Yang ketiga, apakah ada tekanan sosial bagi yang berbeda pendapat? Yang keempat, apakah narasi bergantung terhadap emosi atau sebuah data? Dan yang kelima, apakah narasi bertahan karena adanya bukti atau karena kekuasaan sosial? Kalau dari 5 ini 3 saja itu terpenuhi, maka itu adalah indikasi propaganda yang kuat. Nah, kenapa disebut sebagai audit forensik? Definisi audit forensik sosial itu kan pemeriksaan secara sistematis berbasis data sosial media untuk menelusuri pola, inkonsistensi, relasi kekuasaan, dan mekanisme bertahannya sebuah narasi di tengah konflik publik. Nah, analogi sederhana gini, seperti audit keuangan. Audit keuangan itu bukan bertanya siapa yang kaya, tapi uang ini berasal dari mana, mengalir ke siapa, dan siapa yang diuntungkan. Kalau kita melihat ada kecurigaan dana di dalam audit keuangan. Paham ya? Nah, apa yang ada dalam kecocokan yang disebut kita hari ini adalah audit forensik? 1, tuduhannya ada. Tuduhannya propaganda itu ada yang ditujukan kepada Keimat. Kan ada tuh tuduhannya itu propaganda. Gak hanya Ba'alawinya, tapi kibin-kibinnya pun yang membela Ba'alawi pun baik secara mengomentari di setiap video pasti muncul propaganda. Berarti ada sebuah tuduhan. Kenapa saya sebut adalah audit forensik. Yang kedua, ada objek auditnya. Apa yang kita audit objeknya? Narasi publik, komentar, pernyataan tokoh, framing media. Ya, kalau kita bicara narasi publik, komentar ataupun framing media itu ada data di seluruh platform media sosial. Siapapun itu bisa mengakses. Terbuka kok. Ya. Ada data yang ketiga. Ya. Kita bisa melihat scraping komentar, mengambil komentar, misalkan satu video ya yang terkait dalam pembahasan propaganda nasab ya. Komentar ada 1000. Itu kita bisa ambil tuh. Bisa kita analisis. Kemudian pernyataan kiai, pola lintas platform, 5 platform sosial media. Kemudian yang keempat ada sebuah pemeriksaan inkonsistensi. Ya, orang tidak percaya nasab tapi membela Ba'alawi. Mengaku netral di publik tapi menyerang satu arah. Artinya satu orang itu bisa berbagai macam variabel. Dan yang kelima adalah ada sebuah kesimpulan verifikatif. Siapa yang memenuhi ciri propaganda bukan siapa yang paling keras. Maka sah disebut sebagai audit forensik. Nah, saya mau memberikan sebuah ciri-ciri. Nanti teman-teman bisa checklist. Ya, ciri-ciri propaganda hegemonik. Ya, ini berlaku buat siapapun. Ini buat siapapun. Kita akan checklist nih. Kalimat itu
propaganda tesis bukan. Gitu ya. Yang pertama, anti kritik, ya, bukan anti kesalahan. Narasi propagandanya adalah marah pada pengkritik, tapi tidak menjawab isi kritik. Analoginya seperti orang ditanya mana ijazahnya, tapi jawabannya kamu ini nggak sopan nanya ijazah. Nah kan gitu ya. Harusnya kalau tanya ijazah ya ini ijazah saya. Apa dijawab apa, mengapa dijawab mengapa. Jangan apa dijawab siapa, dan seterusnya. Ada nggak ciri-ciri anti kritik itu bukan anti sebuah kesalahan di mana marah pada pengkritiknya, tapi tidak menjawab isi kritik. Bukannya itu terletak terhadap Ba'alawi sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mengganti data dengan moral. Kalau datanya lemah, itu muncul adab, cinta, dosa, fitnah, kafir, dan dapat syafaatnya loh, dan seterusnya. Padahal kritik ilmiah tidak membatalkan akhlak. Akhlak tidak menggantikan sebuah metodologi. Kira-kira itu ciri dalam pro tesis keimat atau kepada Ba'alawi? Teman-teman aja menjawabnya. Ya. Oke, yang ketiga, generalisasi identitas. Ini ciri kuat propaganda. Satu identitas dianggap suci meski peran dan perilakunya berbeda-beda. Contoh, Habib itu baik. Ya, pengkritik adalah pembenci. Kan kontradiktif itu. Habib dikatakan baik, tapi pengkritik dikatakan pembenci. Ini adalah pola simplifikasi massal, khas daripada suatu propaganda. Kira-kira ada di Ba'alawi atau ada di tesis keimat. Kemudian yang keempat, ya, perlindungan internal. Saat satu figur dikritik, Habib Fulan bin Fulan yang dikritik, maka figur lain pun juga membela. Ketika Kibin, pembelanya Ba'alawi misalkan juga dikritik, maka figur lain itu juga membela. Membelanya pun juga dengan bukan data, tapi dengan sebuah solidaritas identitas. Karena sama-sama pembela Ba'alawi, sama-sama muhibbinya Ba'alawi, atau sama-sama Ba'alawi juga. Analoginya gini, seperti apa ya? Anak geng motor lah, ditempeleng sama preman kampung lah. Ya pasti satu kena musibah, anak yang ditempeleng, teman-teman geng motornya juga akan ikut turun tangan juga. Nyerbu kampung yang mukulin satu orang ini. Yang dipukulin satu, tapi yang membelanya banyak. Ini kan terjadi sekarang ini. Ketika Dr. Sugeng itu bukan menyerang maksudnya, membantah apa yang disampaikan oleh Aventador 007, Gus Romel ikut membela. Ketika Dr. Sugeng itu membantah apa yang pernyataannya Gus Romel, gitu ya, Aventador 007 juga ikut juga. Sama-sama saling membantah. Bukan dengan data, tapi dengan solidaritas identitas. Kira-kira ada di keimat atau ada di Ba'alawi? Paham ya? Kemudian yang kelima ya, dukungan eksternal kekuasaan. Narasi itu bertahan bukan karena sebuah bukti, tapi karena tokoh besar, ormas, budaya, simbol, tekanan massa, dan seterusnya. Ini namanya hegemoni, bukan suatu kebenaran. Tinggal pilih, apakah itu termasuk tesis keimat atau pro Ba'alawi. Kalau tesisnya keimat ini memang lahir murni dari kesadaran kolektif. Tidak ada koordinasi keimat ke saya, Kang Charlie, nanti kamu narasi ke Ba'alawi begini ya. Nggak ada. Swear, nggak ada. Ya, jadi
Tidak ada sebuah backupan kekuasaan, tokoh besar, ormas. Ya, ormas PWLS memang mempunyai misi yang sama mereka untuk bagaimana berjuang di dalam pemahaman tentang polemik nasab ini yang menghegemoni, termasuk makam-makam palsu. Oke, kemudian keenam, membalik posisi korban. Ini ciri klasik propaganda. Yang dikritik mengaku zolim, dizolimi ya. Yang dikritik mengaku dizolimi. Yang mengkritik dituduh memecah umat. Nah, gitu loh. Padahal kritik itu bukan berarti sebuah permusuhan. Kritik itu bukan berarti sebuah kebencian. Ini adalah namanya membalik posisi korban. Atau bahasa gaulnya playing victim. Ini ciri klasik propaganda. Udah hafal ciri itu. Ini kok ngomongnya ngeritik. Dituduh memecah belah umat. Sejak kapan mengkritik itu menjadi sebuah kebencian? Mengkritik secara akademik, secara keilmuan dibuat sebuah dianggapnya sebuah kebencian. Dari mana itu ilmu? Paham di sini ya? Nah, yang ketujuh, tuduhan konspirasi tanpa bukti. Kalau narasi tidak bisa dibantah, ya muncul ya tuduhan intelijen, operasi hitam yang ingin memisahkan habaib dan ulama. Wajib kita perangi, wajib kita hancurkan. Ya, agenda asing nih masuk dalam polemik nasab. Seolah-olah habaib itu dizolimi dan seterusnya. Tapi tanpa data satupun. Ada nggak setelah ada narasi begitu, ada para pendukung Ba'alawi yang memberikan sebuah statement atau menganalisis, ini loh buktinya kita ada pola. Minimal nggak usah bukti lah. Pola atau berbasis temuan-temuan, indikasi-indikasi, itu boleh disampaikan kok. Boleh disampaikan. Ada indikasi asing dengan pola yang konsisten. Oh, misalkan kayak Imat, lu begini. Oh, ternyata dia begini dulunya. Ada ada hubungan dengan antek asing. Ada rekam jejaknya. Tapi kan data itu satu pun nggak ada dibuktikan. Hanya sebuah ucapan. Dan ini adalah tanda terakhir daripada propaganda defensif. 7 ciri khas propaganda. Tinggal dibalik, yang propaganda itu Imat atau Ba'alawi sebenarnya. Jadi paham di sini ya. Kalau kita menyimpulkan ya secara implikasi publik, siapa sih yang sedang menjalankan propaganda? Kenapa publik itu bingung? Kenapa konflik tidak selesai? Oke. Kalau propaganda itu cirinya anti kritik, emosional, dan bertahan karena suatu kekuasaan, maka tuduhan kepada Kiai Imat tidaklah terbukti apapun. Malah justru sebaliknya loh. Ciri-ciri propaganda justru lebih banyak ditemukan dalam hegemoni narasi Ba'alawi. Ini yang bisa kita analisis. Polanya konsisten. Di dalam akademik, kalau kita menemukan pola-pola yang konsisten, maka itu bisa diuji dan bisa dianalisis. Dan kalau ada orang yang menolak diuji, tapi menuntut dipercaya, itu bukan suatu kebenaran. Tapi itu adalah sebuah kekuasaan. Demikian dari saya. Terima kasih.